Halo teman-teman, kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia U17 baru-baru ini memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 teman-teman. Dan bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Bagaimana perjalanan dari negara ASEAN di babak kualifikasi sehingga sejauh ini hanya Indonesia saja yang lolos teman-teman. Dan berikut merupakan perjalanan dari 12 negara ASEAN di kualifikasi Piala Dunia U17 tahun 2025. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa ajang Piala Asia U17 tahun 2025 baik babak kualifikasinya maupun putaran finalnya merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia U17 tahun 2025 teman-teman. Dan langsung saja teman-teman kita bahas. Yang pertama ada tim nasional Filipina dan juga Kamboja teman-teman, di mana dua negara ASEAN ini di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang merupakan kualifikasi pertama Piala Dunia U17 tahun 2025 tergabung di grup B. Kali itu kedua negara ASEAN ini satu grup dengan Afghanistan U17, Bangladesh U17 dan juga Macau U17. Akan tetapi ternyata baik Filipina maupun Kamboja sama-sama gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 sehingga mereka juga dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwa Filipina finish di peringkat 2 pada klasemen akhir grup B dengan koleksi 6 poin dari 4 laga, akan tetapi mereka tidak masuk sebagai salah satu runner-up terbaik kala itu. Sedangkan Kamboja yang finish di peringkat 4 jelas tidak lolos ke putaran final karena mereka hanya mengoleksi 6 poin dari 4 laga. Sebetulnya poin yang sama dengan Filipina, akan tetapi secara head-to-head maupun selisih gol Kamboja kalah dibandingkan Filipina teman-teman. Dan di grup B ini, Filipina sukses memenangkan 2 laga teman-teman, yaitu ketika melawan Kamboja U17 mereka menang dengan skor 2-0, dan juga ketika melawan Macau U17 mereka menang dengan skor 0-7 teman-teman. Sedangkan ketika ketemu dengan Bangladesh, mereka kalah dengan skor 1-0, dan ketika ketemu dengan Afghanistan U17, Filipina kalah dengan skor 0-8 teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, di laga terakhir fase grup Piala Asia U17 2025, Indonesia akan berhadapan dengan Afghanistan U17 teman-teman. Sedangkan Kamboja di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 ini sukses memenangkan 2 laga, di mana kemenangan mereka peroleh ketika melawan Macau U17 dengan skor 0-1, dan mereka sukses mengalahkan Bangladesh dengan skor yang sama teman-teman. Sedangkan ketika bertemu dengan Filipina mereka kalah dengan skor 2-0, dan ketika ketemu dengan Afghanistan U17 mereka kalah dengan skor 1-3 teman-teman. Jadi perjalanan Filipina maupun Kamboja di kualifikasi Piala Dunia U17 2025 terhenti di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 karena kali itu mereka hanya finish peringkat 2 dan 4 teman-teman. Jadi setiap negara yang gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025, maka negara tersebut juga dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat perjalanan dari negara ASEAN lainnya, yaitu Thailand, di mana di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 mereka tergabung di grup D bersama India, Turkmenistan dan juga Brunei. Jadi ada 2 negara ASEAN di sini, yaitu Thailand dan juga Brunei teman-teman. Dan Thailand kali itu keluar sebagai juara grup, maka mereka lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Dan agar bisa lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025, mereka harus finish di peringkat 2 besar pada putaran Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman. Dan bisa kita lihat di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, Thailand ini sukses memenangkan 3 laga. Mereka sungguh superior kali itu, di mana ketika di laga perdana mereka mengalahkan India dengan skor 3-2. Di laga kedua mereka menghajar Brunei Darussalam dengan skor 0-19. Sedangkan di laga terakhir mereka sukses mengalahkan Thailand, Turkmenistan U17 maksud saya teman-teman dengan skor 2-0 teman-teman. Jadi 3 kali kemenangan ini membuat Thailand lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025. Dan di putaran final Piala Asia U17 tahun 2025, Thailand ini tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Arab Saudi, dan juga China teman-teman. Dan sejauh ini mereka telah memainkan 2 laga, akan tetapi dalam 2 laga tersebut mereka gagal menang, di mana mereka menelan kekalahan. Di mana pada 7 April lalu mereka kalah dengan skor 1-3 dari Arab Saudi, dan ketika melawan Uzbekistan pada 3 April mereka kalah dengan skor 4-1 teman-teman. 2 kekalahan Thailand di putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 khususnya di grup A membuat Thailand hanya menjadi tim juru kunci di klasemen sementara ini teman-teman. Dan apapun hasil Thailand ketika melawan China di laga terakhir grup A ini, maka Thailand dipastikan telah gugur di kualifikasi Piala Dunia U17 tahun 2025 ini karena mereka tidak akan lolos ke babak 8 besar teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, negara-negara Asia yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 adalah negara-negara yang mampu masuk ke babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman.
Jadi akan ada 8 negara Asia dari Piala Asia U17 2025 ini yang lolos ke Piala Dunia U17 2025, ditambah 1 tuan rumah Qatar U17 teman-teman. Jadi akan ada 9 wakil Asia di Piala Dunia U17 tahun 2025 mendatang teman-teman. Sedangkan Brunei ketika di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 yang digelar tahun lalu 2024, di mana Brunei bisa kita lihat babak belur ketika melawan Turkmenistan kalah 10-0, ketika melawan Thailand kalah 19-0, dan ketika melawan India mereka kalah dengan skor 13-0 teman-teman. Jadi di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 yang juga merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia U17 tahun 2025, Brunei ini kebobolan 42 gol tanpa mencetak gol dan mereka sangat hancur lebur di kualifikasi kali ini teman-teman. Memang Brunei terkenal sangat lemah dalam dunia sepak bola internasional teman-teman. Dan selanjutnya ada 2 negara ASEAN di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2005 kali itu, yaitu Australia dan juga Indonesia. Di mana kedua negara ini bisa kita lihat teman-teman finish di peringkat 2 besar klasemen akhir grup G, sehingga kedua negara ini juga lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 teman-teman. Kali itu Indonesia masuk sebagai salah satu runner up terbaik teman-teman. Sedangkan Kuwait yang menjadi tuan rumah di grup G ini gagal lolos kali itu karena hanya menghuni peringkat 3 klasemen akhir teman-teman. Dan di grup G ini Australia ini ternyata hanya sukses menang 2 kali, yaitu ketika melawan tuan rumah Kuwait dengan skor 1-3 dan juga ketika menghajar Kepulauan Mariana Utara dengan skor 19-0 teman-teman. Dan ketika ketemu dengan Indonesia, kedua negara bermain imbang 0-0 teman-teman. Sedangkan di grup G, kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, Indonesia sukses mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 1-0 dan menghajar Kepulauan Mariana Utara dengan skor 10-0 dan juga bermain imbang melawan Australia dengan skor 0-0 teman-teman. Dan setelah lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025, Australia ini tergabung di grup B bersama Jepang, Uni Emirat Arab, dan juga Vietnam teman-teman. Dan dari 2 laga mereka di putaran final sejauh ini, Thailand baru mengoleksi 1 poin teman-teman. Dan langkah Thailand untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 yang menjadi gerbang masuk ke Piala Dunia U17 2025 sangatlah kecil peluangnya teman-teman. Karena selain harus mengalahkan Jepang di laga terakhir, mereka juga harus menunggu hasil dari laga Uni Emirat Arab dan juga Vietnam teman-teman. Kita bisa lihat bahwa hasil 2 laga Australia U17 di grup B sejauh ini adalah bermain imbang 1-1 melawan Vietnam dan juga kalah melawan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 teman-teman. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tersendiri tergabung di grup C pada putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman. Indonesia itu grup non Korea Selatan, Yaman dan juga Afghanistan. Akan tetapi bisa kita lihat di klasemen sementara grup C ini, Indonesia sendiri sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 yang artinya sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025 teman-teman. Koleksi poin Indonesia adalah 6 poin. Sekalipun kalah nanti melawan Afghanistan di laga terakhir, Indonesia tidak akan bisa digeser Korea Selatan maupun Yaman. Siapapun pemenang antara Korea Selatan melawan Yaman di laga terakhir grup C tidak akan bisa menggeser Indonesia karena kedua negara ini telah kalah head to head dari Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, di laga perdana grup C ini Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor 0-1, sedangkan di laga kedua sukses mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 teman-teman. Jadi apapun hasil Indonesia di laga terakhir grup C nanti tidak akan berpengaruh terhadap peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 karena Indonesia telah mengunci 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar teman-teman. Dan kita akan melihat perjalanan dari negara ASEAN lainnya. Di sini di grup H kualifikasi ini ada Malaysia dan juga Laos. Kita ketahui bersama bahwa Malaysia memang sama sekali menjadi salah satu negara yang tidak lolos ke Piala Asia U17 2025. Karena di babak kualifikasi Piala Asia saja mereka gagal bersaing dengan Uni Emirat Arab yang menjadi wakil grup H ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2005. Dan dengan kegagalan Malaysia serta Laos di kualifikasi ini, maka kedua negara ini jelas telah gagal lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 teman-teman. Di mana di kualifikasi ini, khususnya di grup H, Malaysia hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan Laos dan di laga kedua mereka kalah dari Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 teman-teman. Sedangkan Lebanon dari grup H kala itu mengundurkan diri sehingga tidak melakukan pertandingan. Maka daripada itu Malaysia
gagal masuk sebagai salah satu runner-up terbaik dan dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2005 serta gagal lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini teman-teman. Sedangkan Laos sendiri teman-teman di babak kualifikasi ini bermain imbang melawan Malaysia 2-2 dan kalah 2-5 dari Uni Emirat Arab teman-teman. Dan kita akan melihat negara ASEAN lainnya yaitu Vietnam dan juga Myanmar yang di kualifikasi Piala Asia U17 2005 tergabung di grup I bersama Yaman dan juga Kyrgyzstan. Dan Vietnam sendiri lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 sebagai salah satu runner-up terbaik, mengoleksi 5 poin dari 3 laga, sedangkan Myanmar gagal lolos ke putaran final karena hanya menghuni peringkat 3 klasemen akhir grup I teman-teman. Di mana di babak kualifikasi Piala Asia, Vietnam ini menang sekali dan 2 kali imbang ketika melawan Yaman. Mereka hanya bermain imbang 1-1, padahal kemarin Indonesia menang 4-1 dari Yaman. Sedangkan ketika melawan Myanmar mereka menang dengan skor 2-0 dan ketika bertemu dengan Kyrgyzstan mereka hanya bermain imbang 0-0 teman-teman. Sedangkan Myanmar di kualifikasi ini kalah dari Kyrgyzstan, maksud saya menang teman-teman dari Kyrgyzstan dengan skor 1-2, kalah 2-0 dari Vietnam dan juga kalah 6-1 dari Myanmar. Kita bisa lihat teman-teman bahwa ternyata Yaman ini begitu superior ketika bertemu dengan Myanmar, bahkan mereka sanggup menahan imbang Vietnam di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 ini. Akan tetapi ketika ketemu dengan Indonesia, mereka malah kalah telak dengan skor 4-1 teman-teman. Dan Vietnam sendiri lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 dan mereka tergabung di grup B bersama Jepang, Australia dan juga Uni Emirat Arab. Dan sejauh ini mereka berada di peringkat 3 teman-teman. Dan di laga terakhir grup B, Vietnam harus menang melawan Uni Emirat Arab apabila ingin lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025 atau lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025 teman-teman. Apabila mereka sanggup mengalahkan Uni Emirat Arab di laga terakhir, maka dipastikan Vietnam akan lolos. Akan tetapi apabila bermain imbang, apalagi kalah, peluang Vietnam untuk lolos ke babak 8 besar semakin tipis, bahkan nyaris sirna teman-teman. Dan sejauh ini di grup B, Vietnam ini telah memainkan 2 laga dan mereka sukses menahan imbang Australia 1-1 dan juga menahan Jepang dengan skor 1-1. Memang grup Australia dan juga Vietnam di Piala Asia U17 tahun 2025 tidaklah mudah karena di sana ada Uni Emirat Arab dan juga Jepang teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat negara ASEAN lainnya yaitu Singapura teman-teman, di mana Singapura di kualifikasi ini tergabung bersama Tajikistan, Oman dan juga Guam di grup J kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2005. Kita bisa lihat di klasemen akhir mereka menghuni posisi ketiga dan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 dan dipastikan juga gagal lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Kita bisa lihat teman-teman mereka hanya mengoleksi 3 poin dari 3 laga, yang artinya selama babak kualifikasi grup J Singapura ini hanya menang 1 kali dan kalah 2 kali. Satu-satunya kemenangan Singapura terjadi ketika melawan Guam. Mereka menang dengan skor 14-0. Akan tetapi ketika ketemu Tajikistan, Singapura kalah 1-3. Sedangkan ketika ketemu dengan Oman, mereka kalah dengan skor 5-0 teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan lagi teman-teman, bahwa salah satu negara ASEAN, yaitu Timor Leste, tidak ikut ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U17 2005, sehingga secara otomatis juga mereka gugur di kualifikasi Piala Dunia U17 2025 teman-teman. 2 tahun lalu juga di tahun 2023 Timor Leste tidak ikut serta karena alasan mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk mengikuti turnamen ini teman-teman. Jadi sejauh ini hanya Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 tahun 2025 melalui jalur Piala Asia U17 2025, sedangkan Vietnam maupun Australia kita akan melihat hasilnya besok, siapa yang diantara kedua negara ini akan menyusul Indonesia, atau akankah kedua negara ini akan gugur sehingga Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025 nanti. Menarik untuk kita tunggu teman-teman. Akan tetapi di kategori usia U17 tahun ini, Indonesia bisa dikatakan sebagai raja sepak bolanya ASEAN di pentas dunia sepak bola internasional khususnya kategori usia U17 teman-teman. Dan yang patut dibanggakan bahwa Indonesia memperoleh tiket lolos ke Piala Dunia U17 ini melalui kualifikasi, baik itu kualifikasi Piala Asia maupun putaran final Piala Asia teman-teman. Ketika kualifikasi Piala Asia kita bermain di Kuwait, akan tetapi mentalitas dari Garuda Junior ini cukup baik sehingga bisa lolos, dan di Piala Asia U17 2005 yang berlangsung di Arab Saudi saat ini, mereka juga bermain di kandang lawan di tempat bukan di Indonesia maksud saya, akan tetapi mereka juga memiliki mentalitas yang baik sehingga bisa lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Dan semoga saja di ajang Piala Asia U17 tahun 2025 ini Indonesia bisa melangkah jauh sehingga mengukir prestasi yang baik sehingga membanggakan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional teman-teman.
Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai, silahkan like, subscribe, komen, share, seperti bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.